Selamat sore. Kita bertemu lagi di mata kuliah analisis atau analisa laporan keuangan. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya struktur modal dan solvabilitas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas profitabilitas dan juga likuiditas. Nah, terkait dengan likuiditas dan solvabilitas agak sedikit berbeda. Kalau kita berbicara likuiditas itu horizon waktunya atau jangka waktunya itu cenderung pendek untuk perkiraan arus kas yang lebih akurat. Nah, solvabilitas ini berhubungannya dengan horizon waktunya jangka panjang. Jadi perkiraan jangka panjang kalau menurut bukunya si Subramanyam, perkiraan jangka panjang itu kurang bisa diandalkan. Akibatnya penggunaan analisis solvabilitas kurang tepat tetapi lebih mencakup ukuran-ukuran analitis. Nah, si analisis solvabilitas ini merupakan kelangsungan keuangan jangka panjang dan kemampuannya untuk menutupi kewajiban jangka panjang. Nah, kemarin kita likuiditas berbicara liabilitas jangka pendek, liabilitas lancar. Sekarang kita berbicara liabilitas jangka panjang. Nah, si analisis solvabilitas ini melibatkan beberapa elemen utama. Yang pertama adalah analisis struktur modal. Yang pertama adalah analisis struktur modal atau capital struktur, di mana si capital struktur ini atau struktur modal ini merujuk pada sumber pendanaan perusahaan dan atribut-atributnya. Nah, dia pendananya berasal dari modal ekuitas yang relatif permanen, sehingga sumber pendanaan jangka pendek yang lebih hingga sumber pendanaan jangka pendek. Jadi pendanaannya berasal dari ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka pendek yang lebih temporer dan berisiko. Nah, biasanya setelah perusahaan itu mendapatkan pendanaan, perusahaan akan menginvestasikannya pada berbagai aset. Jadi setelah mendapatkan pendanaan, dia biasanya akan diinvestasikan ulang ke beberapa aset. Nah, itu yang pertama tadi. Kemudian komponen tadi ada dua, selain capital struktur adalah earning power. Bisa earning power atau kemampuan laba, kemampuan menghasilkan laba. Ya, menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Kita sudah pernah bahas ini sebelumnya. Jadi komponen solvabilitas selain capital struktur atau struktur modal adalah earning power. Jadi kemampuan berulang si perusahaan ini untuk menghasilkan kas dari operasi. Nah, ukuran berbasis laba ini merupakan indikator penting dan dapat diandalkan terkait dengan kekuatan keuangan. Nah, kemudian laba sendiri ini merupakan sumber kas yang paling diinginkan dan diandalkan untuk pembayaran jangka panjang atas bunga dan pokok utang. Jadi ketika perusahaan kita berbicara tadi ya kewajiban jangka panjang liabilitas jangka panjang, kalau kita berbicara utang maka si laba ini atau kas ini akan menjadi elemen penting dalam pembayaran pokok utang dan bunganya. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan loan confidence, di mana ini merupakan perlindungan terhadap kebangkrutan dan kesulitan keuangan, di mana memungkinkan pemberi pinjaman memiliki kesempatan untuk menagih pinjaman mereka sebelum kesulitan keuangan memburuk. Nah, ini biasanya perjanjian loan covenant ini dirancang untuk yang pertama menekan ukuran utama dari kekuatan keuangan, misalnya seperti rasio lancar atau rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua, melarang penerbitan utang tambahan. Dan yang ketiga adalah menjamin tidak ada pengeluaran sumber daya perusahaan melalui dividen yang berlebihan atau akuisisi. Itu terkait dengan dasar solvabilitas. Kemudian kita masuk ke struktur modal. Gimana pentingnya struktur modal? Struktur modal sendiri itu merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada perusahaan yang sering diukur dalam hal besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Kalau teman-teman perhatikan bahwa ekuitas itu adalah modal dari perusahaan, bisa dari modal si ekuitasnya itu sendiri atau bisa melalui utang. Nah, stabilitas keuangan perusahaan dan risiko kebangkrutan itu tergantung pada sumber pendanaan dan jenis maupun jumlah berbagai aset yang dimiliki. Nah, teman-teman bisa lihat di
sebelah kanan, gambar sebelah kanan, itu ada tipe distribusi aset perusahaan dan struktur modal. Struktur modal itu ada utang, liabilitas jangka pendek, kemudian wesel jangka panjang dan obligasi, kemudian ada wesel bayar dan surat utang subordinasi, sampai ekuitas modal saham dan saldo laba. Termasuk di dalamnya ada saham preferen. Nah, itu yang menggambarkan distribusi aset perusahaan secara umum beserta sumber pendanaannya. Biasanya kalau aset lancar itu dibiayai oleh liabilitas jangka pendek, investasi jangka panjang itu dibiayai liabilitas jangka pendek dan wesel jangka panjang obligasi dan seterusnya. Bisa lihat di situ. Kemudian pentingnya untuk menganalisis struktur modal ini diambil dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah perbedaan antara si ekuitas dan utang itu sendiri. Nah, ekuitas ini merujuk pada modal risiko suatu perusahaan, kemudian karakteristik modal ekuitas mencakup return atau imbal hasil yang tidak pasti atau tidak bisa ditentukan, ini ekuitas ya, dan tidak memiliki pola pembayaran kembali karena tidak pasti. Kemudian modal ekuitas sendiri berkontribusi terhadap stabilitas dan solvabilitas perusahaan. Nah, modal ekuitas ini biasanya sifatnya permanen, kemudian tidak memiliki persyaratan dividen yang bersifat wajib. Kemudian perusahaan dapat menginvestasikan pendanaan ekuitas pada aset jangka panjang dan membuka kemungkinan pada usaha yang berisiko tanpa hambatan atau penarikan kembali. Itu terkait dengan pendanaan ekuitas. Kemudian kalau kita berbicara pendanaan utang, itu sedikit berbeda dengan ekuitas, di mana utang ini berbicara jangka pendek dan jangka panjang, itu harus dilunasi beserta bunganya. Nah, kalau ekuitas kan enggak. Kalau utang itu harus dilunasi baik pokok maupun bunganya. Nah, semakin lama jangka waktu pelunasan atau repayment period, dan semakin kecil tuntutan ketentuan pelunasannya, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk melunasi modal utang. Namun, si utang ini harus dilunasi pada waktu yang telah ditentukan, jadi memiliki pola pembayaran kembali. Jadi dia harus dilunasi pada waktu yang telah ditentukan, terlepas dari kondisi keuangan perusahaan, mau perusahaan laba atau tidak. Kalau dia punya utang, dia harus melunasinya. Termasuk juga bunga periodik yang terdapat pada kebanyakan utang. Nah, ketika ada kegagalan membayar pokok pinjaman dan bunga, biasanya berujung pada proses hukum, di mana pemegang saham biasa dapat kehilangan kendali terhadap perusahaan dan sebagian atau seluruh investasi mereka. Ini terkait dengan ekuitas dan utang pendanaannya. Semakin besar proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, semakin tinggi beban tetap dan komitmen pembayaran kembali yang akan ditimbulkan. Kemudian kita masuk ke motivasi untuk modal utang. Nah, dari sudut pandang pemegang saham, utang ini merupakan sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan. Yang pertama, bunga atas bagian utang adalah tetap dan memberikan biaya bunga kurang dari imbal hasil atas aset operasi neto. Nah, kelebihan imbal hasil sendiri adalah untuk keuntungan investor ekuitas. Jadi biasanya bunganya lebih kecil daripada return-nya atau imbal hasilnya. Yang kedua adalah bunga adalah beban yang dapat dikurangkan terhadap pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan dari pajak. Maka utang ini lebih disukai. Kemudian kita akan berbicara financial leverage. Dia merupakan jumlah pendanaan utang dalam struktur modal perusahaan. Nah, perusahaan dengan financial leverage disebut juga dengan trading on equity. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar peminjaman dalam keinginan untuk memperoleh kelebihan imbal hasil. Berikut ini adalah contoh pengurangan pajak yang tadi menjadi salah satu motivasi penggunaan pendanaan utang. Nah, si Risky Incorporation dan Safety Incorporation. Teman-teman bisa lihat di sini. Si Risky Incorporation ini menggunakan pendanaan utang. Jadi dari ini apa namanya asumsinya bahwa si Risky ini menggunakan $600 pendanaan ekuitas dan $400 pendanaan utang. Sedangkan Safety
$1.000 menggunakan ekuitas, tidak melakukan pendanaan utang. Kita bisa lihat di sini untuk Rizky income before tax-nya itu berkurang karena ada pajak sebesar $40 sehingga income before tax-nya hanya 60, sedangkan si safety 100 tetapan income before tax-nya. Kemudian setelah kena pajak berkurang lagi jadi 36 dan safety incorporation 60. Nah, kemudian dia ditambahkan lagi ketika sudah selesai sehingga total return atau total imbal hasil untuk Rizky Incorporation yang menggunakan pendanaan utang sebesar 40%, sedangkan safety menggunakan pendanaan ekuitas sebesar 100%, maka secara total imbal hasil kepada pemegang efek utang dan ekuitas si Rizky Incorporation ini lebih tinggi $76, sedangkan safety hanya $60. Nah, untuk mengeneralisir dari contoh ini, yang pertama bunga dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen tunai untuk pemegang ekuitas tidak dapat dikurangkan. Kemudian yang kedua, karena bunga dapat dikurangkan dari pajak, maka laba yang tersedia untuk pemegang efek dapat menjadi lebih besar. Ini terbukti ya, Rizky Incorporation 76 returnnya, sedangkan safety hanya 60. Dan yang ketiga, tidak adanya pembayaran atas bunga menyebabkan kebangkrutan. Sedangkan tidak adanya pembayaran atas dividen tidak menyebabkan kebangkrutan. Nah, kalau tadi ya utang itu kan harus dibayar pokok dan bunganya. Ketika tidak mampu membayar pokok atau bunganya bisa bangkrut atau misalnya si pemegang saham biasanya akan kehilangan haknya karena harus digunakan untuk membayar utang. Nah, kemudian kita masuk ke dampak leverage lainnya. Selain keuntungan dari kelebihan imbal hasil untuk leverage keuangan dan juga pengurangan pajak bunga, posisi utang jangka panjang dapat menghasilkan manfaat lainnya bagi pemegang ekuitas. Misalnya, perusahaan yang sedang tumbuh dapat menghindari dilusi laba per saham melalui penerbitan utang. Selain itu, jika tingkat suku bunga meningkat, maka si perusahaan ini dengan leverage yang membayar dengan tingkat suku bunga tetap yang lebih rendah akan lebih menguntungkan dibandingkan pesaingnya yang tanpa leverage. Tapi catatannya, ini juga berlaku sebaliknya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang penyesuaian terhadap nilai buku dari liabilitas. Hubungan antara liabilitas dan modal ekuitas merupakan dua sumber utama dari pendanaan perusahaan dan merupakan faktor penting dalam menilai solvabilitas jangka panjang perusahaan. Nah, pemahaman terhadap pengurangan ini menjadi penting dalam analisis di mana keberadaan liabilitas tidak sepenuhnya dicerminkan pada laporan posisi keuangan. Nah, ada beberapa yang harus disesuaikan. Yang pertama adalah pajak penghasilan tangguhan, di mana perlakuan pajak tangguhan sebagai liabilitas, ekuitas atau sebagian utang dan bagian ekuitas itu tergantung dari sifat tangguhannya. Misalnya pengalaman di masa lalu dari akun tersebut dan kemungkinan pembalikan di masa depan. Nah, jika pembalikan di masa depan ini memiliki kemungkinan sangat kecil, seperti yang mungkin terjadi dengan perbedaan waktu dari penyusutan dipercepat atau menurun berganda, maka pajak tangguhan harus dianggap seperti pendanaan jangka panjang yang diperlakukan seperti ekuitas. Namun, jika kemungkinan pelunasan pajak tangguhan di masa mendatang cukup tinggi, maka pajak tangguhan harus diperlakukan seperti liabilitas jangka panjang. Kemudian ada juga sewa operasi di mana praktik akuntansi mensyaratkan pendanaan sewa jangka panjang sebagai utang. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian ada pendanaan offshore atau di luar posisi laporan posisi keuangan. Untuk menentukan utang pada satu perusahaan, analisis harus memperhatikan bahwa beberapa manajer berusaha menurunkan nilai utang yang dilaporkan dengan menggunakan pendanaan offshore. Ini juga sudah pernah bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan selanjutnya adalah kepentingan non pengendali, di mana kepentingan non pengendali pada laporan keuangan merepresentasikan nilai buku atas kepentingan pemilik saham minoritas.
Kemudian ada juga liabilitas kontingensi, misalnya garansi dan jaminan produk diklasifikasikan sebagai liabilitas. Umumnya cadangan yang menimbulkan beban terhadap laba juga dianggap sebagai liabilitas. Kemudian ada utang yang dapat dikonversi, merupakan utang yang dapat dikonversi biasanya dicatat sebagai liabilitas setelah dikonversi menjadi saham biasa baru dianggap sebagai ekuitas. Dan yang terakhir adalah saham preferen. Kebanyakan saham preferen karakteristiknya seperti ekuitas, namun saham preferen dengan syarat penebusan wajib dianggap sebagai utang. Jadi beda ya. Kemudian kita masuk ke komposisi struktur modal dan solvabilitas. Si resiko fundamental struktur modal dengan leverage adalah resiko kas yang tidak memadai dalam kondisi kesulitan. Utang sendiri melibatkan komitmen untuk membayar beban tetap dalam pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Meskipun pembayaran beban tetap tertentu dapat ditunda ketika terjadi kekurangan kas, beban tetap terkait utang tidak dapat ditunda tanpa adanya dampak yang merugikan bagi pemegang saham dan kreditur perusahaan. Yang sempat kita bahas sebelumnya bahwa ketika pokok maupun bunganya tidak terbayar maka itu akan berdampak atau berakibat terhadap pemegang saham. Nah, satu ukuran umum atas risiko keuangan perusahaan adalah komposisi struktur modal. Nah, analisis komposisi atau composition analysis dilakukan dengan membuat laporan persentase per komponen atau common size statement dari bagian liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan. Nah, ini bisa lihat di gambar. Ini adalah ilustrasi analisis common size untuk perusahaan Teletech Tennessee. Nah, keunggulan analisis common size ini atas struktur modal adalah pengungkapan besaran relatif sumber pendanaan bagi sebuah perusahaan. Kita lihat di yang sebelah kanan ya, sumber pendanaannya ada long term debt, paling tinggi itu adalah long term common stock, saham biasa paling tinggi, kemudian berarti kita berbicara ekuitas ya kalau common stock 35,6%, kemudian ada long term debt ada 22,2%. Ya, terbesar kedua adalah dari utang. Kemudian yang ketiga adalah current liability sama dari utang juga. Kemudian preferred stock baru keempat. Ini kita berbicara ekuitas ya, preferred stock saham preferen. Kemudian ada retained earnings 4,5 dan paid in capital 0,9 atau modal di store 0,9. Jadi kalau kita lihat di sini ekuitasnya sendiri ada di angka 35,6 common stock dan preferred stock 17,8. Nah, analisis common size juga memberikan perbandingan langsung antar perusahaan yang berbeda. Nah, variasi dari menggunakan analisis common size adalah melakukan analisis dengan menggunakan rasio. Nah, kemudian kita masuk ke rasio-rasio. Tadi kan disampaikan bahwa variasi dari laporan analisis common size adalah menggunakan analisis rasio. Nah, kita masuk ke analisis rasio. Pertama, rasio struktur modal. Ini nanti ada 3 kalau tidak salah rasio struktur modal. Ini merupakan alat lain untuk analisis solvabilitas selain common size tadi, analisis common size. Di mana ukuran rasio struktur modal mengaitkan komponen struktur modal satu dengan lainnya atau dengan totalnya atau dengan keseluruhannya. Nah, bagian ini menjelaskan rasio-rasio yang paling umum digunakan dan nanti perlu kehati-hatian dalam memahami arti dan perhitungan dari setiap ukuran atau rasio sebelum menerapkannya. Yang pertama adalah total debt to total capital ratio atau total utang terhadap total modal. Ini merupakan rasio komprehensif untuk mengukur hubungan antara total utang, baik utang lancar, jangka panjang, dan liabilitas lain, seperti pajak tanggungan dan saham preferen ditukar dibandingkan dengan total modal. Total modal di sini kita lihat di bawah aja contohnya, total modal di sini adalah total utang plus ekuitas pemegang saham termasuk saham preferen. Nah, itu rumusnya. Jadi rumusnya adalah total utang dibagi total modal. Kalau kita breakdown lebih
luas, total utang itu termasuk di dalamnya liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan liabilitas lainnya dibagi dibandingkan dengan total utang plus ekuitas pemegang saham. Karena total modal itu kan kita berbicara utang dan ekuitas. Nah, kemudian yang kedua adalah total debt to equity capital. Nah, ini agak beda ya dengan yang tadi ya. Tadi kan pembandingannya total modal. Nah, kalau ini cuman di equity aja. Ini merupakan rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. Bagian modalnya cuma ekuitas aja, utangnya tidak dimasuki. Dan debt to equity ratio juga sering kali dikenal sebagai rasio leverage atau rasio pengungkit. Kemudian yang dimaksud dengan rasio pengungkit yaitu rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang terdapat di perusahaan. Rumusnya adalah total debt to equity capital sama dengan total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Ini jelas ya, clear ya. Total utang tadi komponennya sudah jelas, ekuitas pemegang saham juga jelas. Dan yang ketiga adalah long term debt to equity capital atau utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rasio ini mengukur hubungan utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Ini beda lagi ya. Jadi ini hanya komponen utang jangka panjangnya. Kalau tadi di dua yang sebelumnya adalah utang keseluruhan lancar, jangka panjang dan liabilitas lainnya. Terus dibagi total modal. Nah, kalau ini cuman utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Nah, rasio yang lebih 1:1 mengindikasikan pendanaan utang jangka panjang yang lebih besar dibandingkan dengan modal ekuitas. Kemudian kita masuk ke interpretasi ukuran struktur modal. Analisis common size tadi dan rasio struktur modal umumnya mengukur risiko struktur modal perusahaan. Nah, semakin tinggi proporsi utang, semakin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang, serta semakin besar juga kemungkinan insolvent selama periode penurunan laba atau masa sulit. Ukuran struktur modal sendiri berfungsi sebagai perangkat screen atau screening devices di mana analisis lebih lanjut diperlukan jika utang merupakan bagian signifikan dari kapitalisasi. Nah, kalau kita berbicara screening devices tadi, misalnya seperti ini. Jika rasio utang terhadap modal ekuitas itu relatif kecil, 10% atau kurang, tidak ada masalah yang jelas terkait aspek kondisi keuangan perusahaan. Nah, kata di analisis mungkin lebih diarahkan ke tempat lainnya, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke ukuran solvabilitas berbagai aset. Nah, yang pertama adalah komposisi aset dan analisis solvabilitas. Aset yang digunakan perusahaan dalam aktivitas operasinya menentukan sumber pendanaan sampai batas tertentu. Contohnya, aset tetap dan aset jangka panjang lainnya biasanya tidak didanai dengan pinjaman jangka pendek. Kita berbicara aset tetap biasanya tidak dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Nah, aset jangka panjang biasanya didanai menggunakan modal ekuitas. Nah, modal utang juga merupakan sumber umum pendanaan aset jangka panjang, khususnya pada industri seperti utilitas dan sumber pendapatannya stabil. Ini kita bisa lihat di sini ya. Analisis common size dari komposisi aset tendensi tadi. Kemudian analisis komposisi aset ini merupakan alat penting dalam menilai eksposur risiko struktur modal perusahaan. Nah, komposisi aset biasanya dievaluasi dengan menggunakan laporan common size dari saldo aset. Itu tadi ya. Tampilannya 104 itu di sebelah kiri bisa dilihat. Misalnya komposisi kasnya itu 16,7%, kemudian seterusnya sampai terakhir itu totalnya adalah 100%. Kemudian kita masuk ke cakupan laba, di mana perangkat ini merupakan cara penting untuk menentukan apakah risiko yang melekat atau risk inherent pada struktur modal perusahaan membutuhkan analisis lebih lanjut.
Nah, salah satu keterbatasan ukuran struktur modal adalah ketidakmampuannya berfokus pada ketersediaan arus kas untuk melunasi utang perusahaan. Pada saat utang dilunasi, ukuran struktur modal biasanya akan membaik, sementara kebutuhan kas tahunan untuk membayar bunga atau dana pelunasan obligasi sinking fund cenderung tetap atau meningkat. Nah, keterbatasan ini menyoroti peranan penting cakupan laba atau earning coverage suatu perusahaan atau kekuatan menghasilkan laba earning power sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Meskipun perusahaan dengan laba yang tinggi dapat menghadapi masalah likuiditas jangka pendek karena komposisi asetnya, perlu diingat bahwa laba jangka panjang merupakan sumber utama likuiditas, solvabilitas, dan kapasitas peminjaman. Kemudian kita masuk ke hubungan laba dan beban tetap, di mana hubungan laba dengan beban tetap merupakan bagian dari analisis cakupan laba atau earning coverage analysis, di mana ukuran cakupan laba berfokus pada hubungan antar beban tetap terkait utang dengan ketersediaan laba untuk melunasi beban tersebut atau untuk melunasinya. Nah, peran ini merupakan faktor penting dalam peringkat utang. Ini biasanya di Amerika ya, terkait dengan peringkat utang. Nah, indentur obligasi seringkali menentukan tingkat cakupan laba minimum untuk penerbitan tambahan utang. Nah, peraturan SEC ini mengharuskan rasio laba terhadap beban tetap atau earnings to fixed charge ratio. Rumusnya adalah, dan ini harus diungkapkan pada prospektus seluruh efek utang yang telah terdaftar. Rumusnya adalah laba yang tersedia untuk beban tetap dibagi beban tetap. Nah, cara untuk menghitung laba terhadap beban tetap seperti ini, banyak rumusnya ya. Ini harus tercantum. Jadi laba sebelum pajak dari operasi dilanjutkan ditambah beban bunga, ditambah amortisasi beban utang dan diskonto atau premium, kemudian ditambah bagian bunga dari beban sewa, ditambah persyaratan dividen saham preferen pada entitas anak dengan kepemilikan saham mayoritas telah disesuaikan pajak, ditambah jumlah bunga yang dikapitalisasi yang sebelumnya telah diamortisasi pada periode berjalan, dikurangi laba yang tidak dibagikan pada entitas anak atau afiliasi yang kepemilikan sahamnya kurang dari 50%, dibagi total beban bunga, ditambah amortisasi beban utang dan diskonto, ditambah bagian bunga dari beban sewa operasi, ditambah persyaratan dividen dan seterusnya. Nah, ini rumusnya. Nanti silakan dicatat rumus yang ini. Nah, by definisi terkait dengan tadi kan ada hurufnya di depannya, itu by definisi terkait dengan komponen-komponennya. Jadi setiap komponen dari rasio ini diberi tanda A sampai H. Ini A sampai H. Dan lebih lanjut penjelasan adalah A itu merupakan laba sebelum pajak dari operasi sebelum dihentikan, pos luar biasa, dan dampak kumulatif perubahan akuntansi. Jadi kalau ada misalnya pos luar biasa yang terjadi itu harus dimasukkan. Kemudian yang B adalah beban bunga dikurangi beban yang dikapitalisasi. Kemudian C biasanya termasuk dalam beban bunga. D sewa pendanaan yang dikapitalisasi sehingga bunga implisit dalam komponen sudah termasuk dalam beban bunga. Namun bagian bunga dari sewa operasi jangka panjang dimasukkan dengan asumsi bahwa banyaknya sewa operasi jangka panjang tidak berbeda jauh dengan kriteria sewa modal tetapi memiliki karakteristik transaksi pendanaan. Dan yang E, mengecualikan semua pos-pos yang dieliminasi saat konsolidasi, di mana jumlah dividen dinaikkan menjadi laba sebelum pajak yang dibutuhkan untuk membayar dividen tersebut. Dan F, berlaku untuk perusahaan non-utilitas, jumlah ini jarang diungkapkan. Yang G, kepentingan non-pengendali atas laba entitas anak dengan kepemilikan saham mayoritas yang memiliki beban tetap dapat dimasukkan ke dalam laba. Dan yang H, termasuk baik yang dibebankan maupun yang dikapitalisasi. Nah, untuk memudahkan penyajian dua pos, provisi dan penyisian tidak dimasukkan dari rasio di atas, tetapi pos tersebut seharusnya dicerminkan dalam rasio. Nah, ini merupakan ilustrasi perhitungan aktual rasio laba terhadap beban tetap, di mana contohnya menggunakan data dari Computech Corporation yang laporan laba ruginya dan catatan atas laporan keuangannya ada di sebelah kiri. Kita akan coba hitung.
Yang A pertama kita lihat di sini adalah income before taxes. Besar 2.200 nya 2.200. Kemudian ditambah B dan C 700 ini ya. Interest expense. Ini dari sini ya komponennya ya. Dari sini komponennya. 700, kemudian tambah D 300. Tambah D 300. Kita lihat 300-nya ada di bagian tangguhan. Kemudian ditambah 80. Ini ya 80 ya. 80 ini merupakan penyusutan termasuk amortisasi bunga yang sebelumnya telah dikapitalisasi. 80 dolar, kemudian dikurangi 600. Ini ya dari non pengendali ya. 600. Non pengendali ini 600. Kemudian ditambah 200 laba. Ini bagian kepentingan non pengendali, ini tambah 200, kemudian dibagi 840. Nah, itu 840. Kemudian ditambah 60, ini 60. Kemudian ditambah 300. Tadi ya dia 300 ya. Defer tadi mana? Nah, ini 300. Sehingga ditemukan hasilnya adalah 2,40. Itu hasilnya. Ini merupakan rasio laba terhadap beban tetap 240. Kemudian kita masuk ke analisis jumlah kali perolehan bunga. Nah, ukuran cakupan laba atau ring of rate tadi ada bentuk lainnya. Nah, bentuk lainnya adalah rasio jumlah kali perolehan bunga. Nah, rasio ini menganggap bunga hanya sebagai satu-satunya beban tetap yang memerlukan cakupan laba. Rumusnya adalah laba plus beban pajak plus beban bunga dibagi beban bunga. Nah, pembilang dalam rasio ini terkadang disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and taxes. Sehingga rasio ini disebut EBIT dibagi interest. Nah, rasio jumlah kali perolehan bunga ini merupakan ukuran yang disederhanakan. Dia mengabaikan sebagian besar penyesuaian baik dari sisi pembilang maupun penyebut seperti rasio laba terhadap beban tetap. Nah, meskipun sederhana, ini lebih sederhana, tapi dia cenderung menyesatkan dan tidak seefektif alat analisis seperti rasio laba terhadap beban tetap. Jadi lebih efektif tetap tadi rasio laba terhadap beban tetap. Kemudian kita masuk ke arus kas dan beban tetap, bagian rasio arus kas terhadap beban tetap. Nah, perusahaan harus membayar beban tetap dalam bentuk tunai, sementara laba neto termasuk pendapatan yang diperoleh dan beban yang terjadi tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan uang tunai dengan segera. Nah, rasio arus kas terhadap beban tetap ini dihitung menggunakan kas dari operasi daripada laba pada pembilang dari rasio laba terhadap beban tetap. Nah, kas dari operasi dilaporkan dalam laporan arus kas. Rumus dari rasio arus kas terhadap beban tetap adalah arus kas operasi sebelum pajak ditambah penyesuaian B hingga G di komponen yang sebelumnya. Dan membaginya adalah beban tetap. Nah, kemudian kita masuk ke rasio cakupan laba atas dividen saham preferen. Nah, analisis mengenai saham preferen seringkali diuntungkan dari pengukuran cakupan laba atas dividen saham preferen. Nah, analisis ini sama dengan analisis mengenai bagaimana laba menutup beban tetap terkait dengan utang. SEC itu mensyaratkan pengungkapan rasio gabungan beban tetap dan dividen saham preferen dalam prospektus semua penawaran perdana saham preferen, di mana penghitungan cakupan laba atas dividen saham preferen harus dimasukkan dalam beban tetap yang dikeluarkan atas dividen saham preferen. Oleh karena itu, dividen saham preferen tidak dikurangkan dari pajak, maka laba setelah pajak harus digunakan untuk membayar dividen ini. Rumusnya adalah sebagai berikut. Laba sebelum pajak ditambah penyesuaian B hingga G dibagi beban tetap ditambah dividen saham preferen dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Nah,
Jika terdapat 2 atau lebih saham preferen yang beredar, maka rasio cakupan ini biasanya dihitung untuk setiap penerbitan. Kemudian kita akan menginterpretasikan ukuran cakupan laba, di mana ukuran cakupan laba ini memberikan pemahaman mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya dari laba berjalan. Terdapat korelasi yang tinggi antara ukuran cakupan laba dan tingkat gagal bayar terhadap utang, yaitu semakin tinggi cakupan, maka semakin rendah tingkat gagal bayar. Kreditur sendiri menempatkan kepercayaan yang besar pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan melanjutkan operasi. Nah, kenaikan tingkat yield atas utang jarang mengompensasi risiko hilangnya pokok pinjaman yang diberikan kreditor. Jika kemungkinan perusahaan memenuhi kewajibannya melalui operasi yang dilanjutkan tidak tinggi, maka risiko bagi kreditor cukup besar. Kemudian, pentingnya variabilitas dari persistensi laba untuk cakupan laba. Faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan laba adalah perilaku laba dan arus kas dari waktu ke waktu. Semakin stabil pola laba dari suatu perusahaan atau industri, maka semakin kecil ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Misalnya, utilitas mengalami dampak minimal ketika terjadi penurunan atau kenaikan ekonomi, sehingga menghasilkan rasio cakupan laba yang lebih rendah. Sebaliknya, perusahaan musiman, misalnya produsen mesin, dapat menghadapi penurunan dan kenaikan yang cukup tajam dari kinerjanya. Nah, ketidakpastian ini mengakibatkan pembebanan rasio cakupan laba yang lebih tinggi pada perusahaan tersebut, di mana variabilitas laba maupun persistensi laba merupakan ukuran umum dari ketidakpastian sepanjang waktu. Analisis dapat menggunakan salah satu atau kedua ukuran ini untuk menentukan standar cakupan laba yang dapat diterima. Kemudian kita masuk ke pentingnya pengukuran dan asumsi cakupan laba. Menentukan tingkat cakupan laba yang dapat diterima tergantung pada metode penghitungan ukuran cakupan laba. Beberapa ukuran cakupan laba tadi sudah disampaikan. Nah, beberapa dari ukuran ini mengasumsikan definisi yang berbeda atas laba dan beban tetap. Tingkat ukuran cakupan laba yang lebih rendah sangat diharapkan menggunakan definisi yang paling ketat dan kuat. SEC menggunakan laba sebelum operasi dihentikan, pos luar biasa, dan dampak kumulatif perubahan akuntansi dalam penghitungan rasio cakupan laba terhadap beban. Dengan tidak memasukkan ketiga pos ini, akan menghasilkan arus laba yang kurang bervariasi. Dan ini juga tidak memasukkan komponen penting yang menjadi bagian dari aktivitas bisnis perusahaan. Maka, sebaiknya agar memasukkan komponen tersebut dalam perhitungan rata-rata rasio cakupan selama beberapa tahun, di mana tingkat rasio yang dapat diterima juga bervariasi dengan ukuran laba. Tingkat cakupan yang dapat diterima akhirnya harus mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk menanggung risiko relatif terhadap imbal hasil yang diharapkan atau expected return. Dan yang terakhir, kita akan berbicara tentang risiko dan return struktur modal. Risiko dan imbal hasil struktur modal ini sangat berguna untuk mempertimbangkan perkembangan terkini dalam inovasi keuangan untuk menilai risiko yang melekat atau risk inherent pada struktur modal perusahaan. Suatu perusahaan itu dapat meningkatkan risiko dan imbal hasil potensialnya atau imbal return potensialnya dari pemegang ekuitas dengan meningkatkan leverage. Misalnya, leverage buyout menggunakan utang untuk mengambil alih perusahaan swasta dengan membeli seluruh saham yang dimiliki pemegang ekuitas. Pengakuisisi mengandalkan arus kas masa depan untuk membayar kenaikan utang dan penjualan aset yang diantisipasi untuk mengurangi utang. Nah, manfaat potensial lainnya dari leverage adalah pengurangan pajak untuk bunga. Tadi sudah kita bahas sebelumnya terkait itu. Kemudian dividen yang dibayarkan kepada pemegang ekuitas tidak dikurangkan dari pajak, namun substitusi utang untuk ekuitas menghasilkan struktur modal yang lebih berisiko.
Hal inilah yang menyebabkan mengapa obligasi yang digunakan untuk membiayai leverage buyout disebut junk bonds atau obligasi sampah. Nah, pengalaman keuangan terus mengingatkan orang-orang yang melupakan hubungan antara risiko dan return ini. Hal yang mengejutkan adalah penolakan beberapa orang untuk menilai arti kata junk tadi, kita berbicara junk bonds tadi, yang menangguhkan seluruh pembayaran bunganya hingga saat jatuh tempo dan menawarkan sejumlah manfaat dibandingkan dengan penerbitan utang standar. Namun ketika diterbitkan oleh perusahaan dengan kredibilitas kredit yang rendah, risiko obligasi tanpa bunga secara substansial lebih tinggi dibandingkan dengan utang standar dikarenakan ketidakpastian penerimaan bunga dan pokok selama beberapa tahun ke depan. Nah, hubungan antara risiko dan return dalam struktur modal tetap ada. Hanya analisis pribadi yang dapat mencerminkan ekspektasi risiko dan return unik. Demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di YouTube. Nanti akan saya balas. Saya cukupkan. Sukses buat kalian.